kampung dah. Lain kalau kita di kota nih ke kampung, udah norak bener. Kita ini orang kota teh ke kampung norak bener, ngopi aja di pinggir kali. Apa kata orang kota? Kata orang kampung tuh, lihat orang kota norak banget, ngopi di pinggir kali. Iya gak? Tuh, jadi gitu. Kita datang ke kampung jadi orang asing, jadi omongan, dianggap norak kita. Ini ada punan ditepuk, dia apa? Foto. Ada apa dong? Ada pohon, buahnya banyak, moto. Gak? Ada rumput, cakep, gelar tikar, rebahan. Tuh orang kota norak bener. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Pada malam ini kita diberikan nikmat syahadat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama telah hadir di mushola al-zikra dengan iringin doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, Yusuf Salih Imam Arif Billah, bi Abdul Qadir bin Ahmad bin Syaitan Imam Arif Billah, bi Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdullah bin Syaitan Summa ila arwah bin Summa ila arwah seluruh para keluarga kita sudah meninggal, insyaallah rahmah dan maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain illa annahu qala wal qalilu min duhanin najasati wal yasiru min syahrin najasi wal yasiru min gubaris sirjin wala yanjusu gubarus sirjini adahu rutubah wa idza kana kullataini fala yanjusu bi ukuhin najasa fihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu walau taghayyuran yasiran. Wa qalilum min dukhanin najasati, dan dimaafkan dari sedikit min dukhanin najasati, dari asap min dukhanin najasati wa qalilum min dukhanin najasati, yakni dimaafkan najis dari asapnya tabunan yang dibakar sampah yang najis. Umpama sampah yang dikumpulkan kan macam-macam tuh, otomatis udah bau, kemudian dibakar, baik sampah plastik ataupun sampah dari daun-daunan yang bercampur dengan barang yang najis dari sisa-sisa makanan, kemudian dibakar. Kakala dibakar kemudian mengeluarkan asap, kita lewat itu, kita lewat, kena asap badan kita, kain kita, dan kita tercium tuh yang namanya asap tersebut, yuk fa'anhu, dimaafkan, dimaafkan.
Kenapa? Karena cuman apa? Cuman sekedar lewat, kemudian bercampur dengan air, dengan angin, walaupun ada baunya. Beda ketika orang nabun sampah, kalau memang sampahnya terbuat dari kayu, ataupun sampah dari ranting, ataupun dari mana, dari daun-daunan dibakar, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena asal usulnya sampah itu suci dan bersih dari kayu. Beda kalau sampah, tumpukan sampah tuh kan dibakar tuh, kan mutanajis itu, karena bercampur dengan barang yang najis. Kemudian kakala bangkar sampah, kemudian di sampingnya ada jemuran. Ada apa? Jemuran dekat banget dengan pembakaran sampah. Tuh baju putih kelihatan dekil. Kelihatan dekil. Kalau di situ ada asar, ada bekas daripada min dukhanin najasati, daripada asapnya benda yang dibakar yang menjadi najis, kemudian kelihatan itu. Sama seperti ngerokok. Orang ngerokok nih, keluar asap kan? Ya rokok keluar asap, namanya dinyalain, dibakar. Kakak diisep, coba aja di tisu ataupun kain yang berwarna putih di gini nih, bekas gak? Bekas. Nikotin itu. Begitu juga sampah yang dibakar dari benda yang najis, di samping ada apa? Jemuran, sangat dekat dengan jemuran, sehingga asapnya apa? Mengenai itu yang namanya jemuran. Kalau cuma sekedar bau, yufa anhu. Kalau umpama ada bekasnya, bekas, kalau baju putih kan kumel tuh, bekas bakaran, kayak ada noda, itu mutanajis. Kenapa? Karena asap itu mengandung benda najis yang dibakar, nempel di baju, kelihatan tuh. Maka hukumnya mutanajis, kagak boleh dipakai baju bakar sembarang. Lain kalau lewat, ya gak? Kalau lewat kan campur angin itu, campur. Kalau umpama di samping jemuran, memang sengajain kan, diam, dia nggak bergerak. Itu bedanya. Yang satu najis, jemuran karena nep. Kalau orang lewat tidak mutanajis. Karena apa? Karena lewat bercampur dengan angin. Bahkan orang-orang dulu itu saking mahal antik itu yang namanya motor, kan ada asapnya tuh. Bolah, uber-uber, pengen cium asapnya. Gimana itu? Asap yang keluar dari mesin. Apalagi motor poswan ya gak, yang 2 tak, kan asap tuh, king tuh. Itu nggak apa-apa. Itu karena cairan kan suci, tidak bercampur benda yang najis. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, kecuali cairannya terbuat dari benda yang najis. Cuman bahaya, merusak kesehatan. Kalau sekarang mah nggak ada dah. Orang mau punya motor debu depan, asapnya banyak uber-uber, yang ada domelin. Make doang lu, ngurusin kagak tuh motor. Wa yasiru minasa'rin najisi, sedikit dari rambut yang najis. Sedikit dari rambut yang najis. Seperti apa? Seperti kucing. Kucing. Kalau memang rambutnya pisah, bulunya,
Kalau sedikit yufa anhu. Kalau banyak hukumnya mutanah. Makanya jangan sampai tuh kucing rebahan di sejadah. Bukan kucing aja, hewan yang dilarang dimakan dagingnya yang punya taring, yang punya apa? Kuku tajam. Itu nggak boleh. Kucing punya kuku gak? Punya taring nggak? Sama memacan. Dia apa? Suci, kita pegang nggak apa-apa. Tapi haram untuk dimakan. Tapi kalau berpisah dengan sesuatu yang hidup, maka hukumnya najis, seperti bulunya. Bulunya itu najis. Ya. Beda dengan bulu yang hewan tersebut yang boleh dimakan. Lagi kita nggak gelik megangnya. Memonceng. Moceng tuh. Bulu ayam. Bulu ayam itu nggak apa-apa, itu suci. Kenapa? Dari hewan yang boleh dimakan. Kemudian udah dibersihkan, kagak nggak bau, boleh hukumnya. Bagaimana kopia terbuat dari kulit macan? Ke orang Rusia, Chesnya, orang Chesnya, bukan main, ya sponsor. Kalau memang tuh bulu terbuat dari bulu macan, nggak boleh. Kulit beruang, nggak boleh. Kalau ayam-ayaman nggak apa-apa. Ataupun apa namanya dari burung yang tentu, burung merak, candrawasih, kan orang-orang Indian pakai gitu tuh. Orang Kalimantan, orang Dayak, orang apa lagi? Papua, itu nggak apa-apa. Karena termasuk hewan yang boleh dimakan. Termasuk pakai burung murai nggak apa-apa. Ini nih tambahin taruh burung murai. Burung juara mulu nih, bulunya gua ambil aja dah, copotin, ya gak? Itu nggak mutanajis. Yang penting dicuci dulu, termasuk kulitnya. Kulitnya. Pernah Nabi ngelewat ada kambing yang sudah mati. Nabi perintahkan kulitnya diapain? Diambil, kemudian disamak dan dicuci. Dijadikan sejadah. Tapi nggak boleh dimakan. Kagak boleh dimakan. Kenapa? Karena hewannya bangkai. Tapi kalau dicuci, dibersihkan, kemudian dijadikan jaket atau sejadah, hukumnya boleh. Beda kalau kulit hewan yang halal kemudian disembelih menurut syar'i. Seperti Idul Adha tuh. Kan dikumpulin, dijadiin apa? Kerupuk. Kerupuk kulit. Itu boleh tuh. Boleh dimakan kulitnya. Karena hewannya dari hewan yang halal dimakan, kemudian disembelih dengan sembelihan syar'i. Kalau umpama sapi mati, kambing mati, itu nggak boleh, kecuali diambil kulitnya cuman buat apa? Sejadah. Kalau untuk dimakan nggak boleh, hukumnya haram karena sudah bangkai. Kalau man sedikit nggak apa-apa daripada kulit yang najis. Kulit kulingnya apa bulu sedikit daripada bulu yang najis. Umpama kucing tuh ya bulunya dikit doang nih, hanya berapa lembar soang, tuh yupaanhu karena sedikit. Beda kalau bulunya anjing ataupun babi, itu berpisah ataupun tidak, hukumnya najis. Kalau kita pegang kemudian dia basah atau kita yang basah nyentuh, harus dicuci dengan 7 kali basuhan bercampur dengan debu. Kalau sekarang dengan deterjen, dengan apa? Sabun. Najis muga Allah.
Wal yasiru min gubarus sirjin. Begitu pula dimaafkan daripada sedikit dari debu kotoran binatang. Yufa'anhu, dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Apa kotoran? Kucing. Kucing kan di pojok-pojokan enggak? Kalau didiamin jadi debu enggak? Bu. Cium angin, dush. Soalnya kang nasi goreng, sing. Kan nikmat tuh ya. Soalnya kang pecel lele, makanya medok banget itu minyaknya. Tapi gurih banget tuh orang. Iya gak? Yuk panhu dimaafin yajis. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Agak kelihatan. Kecuali ditaruhin, tambahin bumbu. Ya gak? Itu baru tuh nggak hukumnya najis. Kenapa? Kotorannya najis campur dengan minyak jadi mutan najis. Kalau cuman debu doang kan nggak kelihatan. Debunya dari macam. Tapi jaga kesehatan juga, sekali-sekali ya bolehlah. Kalau sering-sering bengek juga lama-lama. Ya gak? Bengek juga? Bengek. Makanya ngaji dah di Ajikro enak dah. Habis Mijikro, ya gak? Dah mutakin, doa enak tuh. Sahidin, mursidin, dah usah ada, ya gak? Habis ngaji makan, ya gak? Bersih. Nikmat gak? Ilmu dapat, makan juga dapat. Dari kita untuk kita, kan dari kita semuanya nih. Tuh kotak amal puter dari kita untuk kita. Makanya masukin kotak amal jangan dikit-dikit, masukin yang banyak. 10.000, 50.000, kali-kali 100.000, walaupun 3 bulan sekali. Masa kagak 2.000 mulu. Akhirnya nanti makan nasi kayak kecap main kerupuk doang ntar. Ini kata RT, bukan kata saya. Dibisik-bisik sponsor. Dari kita untuk kita. Kalau sedikit demi sedikit kan lama-lama banyak. Alhamdulillah. Min gubar sirjin. Dari debunya kotoran binatang itu yufa'anhu, karena udah menjadi debu kemudian sangat halus, tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Yufa'anhu, dimaafkan. Wala yanjusu gubarus siljin a'dha'ur rutubah, dan tidak menjadi najis dengan sebab mengenai anggota tubuh yang basah dengan debu kotoran binatang. Kenapa? Karena sangat halus. Namanya kita jalan kan basah tuh. Kita jalan basah gak? Habis uduk nih kan basah tuh. Kemudian kita lewat, kemudian menjadi kering. Itu yufa'anhu, dimaafkan. Kenapa? Jalan pas kering kelihatan blok di sini nih. Kelihatan bloknya di muka kita, di tangan kita, di kaki kita, wajib dicuci. Karena najisnya indahu jirmun. Karena najisnya itu berbentuk. Kalau mau coba aja dah, habis wudu kita lewat nih ke masjid, kan kering tuh. Pas kering kita ngeliat nih, ada gak bentuknya? Di tangan, di kaki, di muka, nggak ada pusat. Yufa'anhu, karena nggak bisa dilihat oleh pandangan mata yang normal. Itu yufa'anhu, dimaafin. Karena ini di kota-kota besar ke Jakarta, bener nggak? Itu nggak bisa terhindar daripada kotoran. Kenapa? Karena banyak orang. Lain kalau dari sini Jagakarsa nih, nah masuk tol tuh. Sonono, Bogor, Kabumi tuh. Gak? Ke Gunung Jagis jarang debu. Jarang debu. Kenapa? Jarang orang lewat. Jarang orang. Maka orang sono tua-tua masih seger.
kagak luyu. Kenapa segar? Karena udah biasa kerja, macul, ngoret, enggak? Kerja. Kemudian udara bagus, jadi kelihatannya seger. Coba kalau bawa Jakarta, gelinsangan dia. Mau betah pusat, kurah, di kampung dah. Lain kalau kita di kota nih, ke kampung, wah udah norak bener. Kita ini orang kota, ke kampung norak bener. Ngopi aja di pinggir kali. Apa kata orang kota? Kata orang kampung, tuh lihat orang kota, norak banget. Ngopi di pinggir kali. Iya gak? Tuh. Jadi gitu. Kita datang ke kampung, jadi orang asing, jadi omongan. Dianggap norak kita. Ini ada punan ditepuk dia apa? Foto. Ada apa dong? Ada pohon, buahnya banyak, moto. Iya gak? Tuh. Ada rumput cakep, gelar tikar, rebahan. Tuh orang kota norak bener. Tuh. Nanti orang kampung ke kota, kita bilang orang kampung no, tampangnya kelihatan bener. Bajunya merah. PT kuning. Tuh begitu pandangan orang. Nggak apa-apa pandangan orang mah biarin aja. Itu gak? Yang penting kita senang, nggak ganggu orang. Wa idza kana al-ma'u kullataini fala yandusu bi kun najasati fihi. Apabila air itu dua kula, maka air itu tidak menjadi najis kalau kejatuhan najis. Dua kula itu adalah 221 liter. Berapa ya? 221, ada yang bilang 219, ada yang 220. Kita ambil yang banyaknya dah. 221 liter. Kalau air lebih daripada itu, maka hukumnya nggak najis. Apalagi kalau kolam renang yang sifatnya umum, kan banyak tuh. Bu Allah, itu kayak ikan teri kalau pada berenang. Ada kencing di situ. Ini RT pengalaman dulu nih. Kencing di situ. Campur, makanya pulang pada gusik, pada gatel. Ya gak? Itu biasa tuh. Ya Kem ya? Biasa itu mah orang Jakarta emang begitu kalau mandi. Gubrak, malas kamar mandi, kencingnya di situ. Nggak ketahuan. Ya gak? Untung RT yang kencing nggak banyak, kalau Budi banyak. 3 liter dia. Iya gak? Sesuai dengan muatan. Sesuai dengan muatan. Hukum nggak najis. Kagak nah? Karena air banyak, tapi jorok. Jorok. Kalau perlu jangan. Maka air tuh cepet apa? Deket keruh. Itu nggak apa-apa. Karena airnya banyak. Airnya banyak. Begitu juga umpama air pegunungan nih. Air kan ada juga yang buang kotoran kayak jamban gitu dari gunung. Airnya jernih, bersih, ngalir. Boleh kita wudu. Umpama kita lagi wudu, kemudian kotoran lewat, pindah. Lewat dulu, biarin dah. Lewat. Anggapnya mobil ambulan. Biarin dia lewat. Iya Pak Umar? Udah Pak Syarif ya? Nah, kita wudu. Termasuk di daerah Banten itu banyak yang namanya masjid dan musola masih terbuat dari kolam tempat wudunya. Tuh daerah mana? Daerah Bogor, Sukabumi, yang pegunungan itu masih ada kolam tuh. Banten banyak banget tuh musola, masjid
masih ada kok kolam. Ketika kita ke kolam, makruh mencelupkan tangan kita atau kaki kita ketika berwudu kalau tangan kita kotor. Makanya cuci dulu, ambil gayung, cuci dulu, baru kita celebin tuh tangan kita untuk berwudu. Makruh. Kadang-kadang wudu, nanti kolamnya kan segini nih, kolamnya nih. Cuma setengah meter segini, kalau enggak 40 meter, tapi dalam tuh. Kadang-kadang wudu kan jongkok tuh, emang resep banget begitu tuh, kayak tahun 70-an gitu, ya gak? Enak tuh. Kadang kumur buang situ. Kalau kumur orang mending dah, habis gosok gigi. Gosok naik kemana-mana, ya begitu tuh. Wudu enak dah. Sebelum kita naik kemana? Ke peluran tempat wudu, kita cuci dulu tuh tangan kaki kita, baru kita naik. Jangan apa? Baru datang itu, ya gak? Kita naik langsung, celubin tuh kakinya, makruh tuh. Airnya jadi keruh. Kadang-kadang dari kamar mandi tuh, kan kencing tuh. Otomatis kan musola sekarang kan kamar mandi untuk kencing kan ceretan kemana-mana kayak model keran gitu. Nyiprat gak? Celubin tuh kemana, ke kolam, nggak apa-apa. 1, 2 orang, 10 orang, 30 orang, 5 apa, sampai 100 orang, nggak apa-apa. Yang penting airnya banyak dan tidak berubah. Coba agak sepet dikit aja. Iya gak? Nggak biasa mah agak ini. Ya, kalau kita nih Nggak biasa. ke sono kagak biasa kita. Alasan gimana? Karena ada keran di sono ya. Nggak biasa kita. Karena biasa kita pakai keran. Kalau orang kampung biasa aja sono. Kalau kita kagak nggak biasa. Kenapa? Karena kolam segede kayak gitu, masjid dan musola yang ada di Jakarta itu tandanya dikit. Kalau kolam doang tondire. Kolam zaman dulu kan gede. Nanti 2 meter sampai 4 meter, 4 kali 3, 4 wudu. Apalagi orang dulu kamar mandinya gede. Kalau sekarang mah ya ilah, mepet kemana-mana. Kadang pintu aja susah banget bukanya. Dibuka gini, tek, udah kena, mentok. Ya enggak? Kenapa? Makin lama, makin minimalis. Makin lama, makin nanti lama-lama pulang juga serba SSS. Rumah sangat sederhana sehingga sangat tebing, melonjorek agak bisa. Tuh ntar kita nonton tempatnya. Jajis. Nanti man selome. Illa in taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihu, kecuali air yang banyak itu berubah rasanya, baunya, warnanya. Kalau memang berubah nggak boleh. Berarti air itu bercampur dengan limbah. Kayak sekarang nih, ya gak? Kita wudu tuh dekat air setu. Air apa? Air setu itu mutan najis tuh, walaupun banyak, warnanya berubah. Keduanya lagi, ambilan nih yang gelas, kayak gelas gini, serok, itu butek banget itu, udah berubah, karena air limbah. Bayangin aja dah, tuh dari Bogor, dari Bogor tuh, puncak, berapa orang yang kencing di situ? Berapa orang yang cuci piring? Berapa orang yang mandi? Jutaan udah. Sampai di depan Bogor kota, terus Citayam, terus Mare, Pelenteng, apalagi terakhir Priuk, hitam. Kali jodoh lu jangan pakai Hitam ya. Ngerti? Itu nggak boleh. Kenapa? Airnya air limbah. Banyakkan air limbah daripada air pegunungan, karena sudah berubah. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahannya sedikit. Apa? Warnanya, Ustaz. Warna nggak boleh. Berarti air limbah.
atau baunya. Fa in zala taghayyuru bi nafsi aw bima'in tahura. Andai kata air tuh yang di kolam kejatuhan benda najis seperti bangkai, airnya bau, airnya banyak, itu enggak jadi mutanajis karena airnya banyak, cuman bau doang. Tapi kalau bangkainya diangkat, coba masih bau gak? Kagak bau Ustaz, karena bangkainya telah diangkat. Kalau bangkainya masih ada kemudian diangkat, air itu masih bau, berarti mutanajis tuh, perubahan. Berarti air itu bercampur dengan bangkai yang sudah lama ngindap dia di Gimana caranya Pusat? Tambahin tuh air yang banyak supaya air pada muncrat keluar tuh. Terus kemudian pada muncrat ke bawah tuh, yang bawahnya itulah yang jatuh ke bawah yang mutanajis, sisanya suci. Tapi dicoba lagi, baunya kan nih, baunya hilang Pusat. Coba minum, coba wah rasanya air biasa Pusat, suci. Kenapa? Dengan syarat pakai diangkat. Begitu ke sumur Pusat. Bagaimana zaman dulu kan sumur. Ayam jago saya hilang. Udah berapa lama? 2 hari. Tahu bau tuh air yang ada di sumur. Bagaimana hukumnya? Air sumur yang kejatuhan ayam jago bangkok di situ. Airnya bau, bagaimana hukumnya? Sama gak dengan air yang di kolam berenang sama air yang di mana? Yang di sumur? Jawabannya minggu akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim